Hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelia Andrisa Alfa, selaku MC dari kegiatan webinar seri 2 hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan rangkaian acara. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Selanjutnya disambung dengan materi 3, yaitu publikasi jurnal, yang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kita selanjutnya akan ada break selama kurang lebih 1 jam. Lalu dilanjutkan kembali dengan materi keempat, Science Communication, yang dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab, dan di penghujung acara akan ada kesimpulan materi hari kedua. Agar kegiatan acara webinar seri 2 berjalan dengan lancar, maka akan saya bacakan beberapa aturan yang perlu dipatuhi oleh para peserta webinar seri 2. Oke, akan saya bacakan beberapa tata tertib peserta yang perlu diikuti. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara atau mute selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, peserta dipersilakan bertanya jika materi berlangsung dan melalui kolom chat Zoom. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau informasi lainnya yang menyinggung sara, bersifat politis, atau tidak relevan dengan topik bahasa. Link absensi dan materi akan di-share pada akhir kegiatan. Jadi, para peserta tidak perlu mempertanyakan secara terus-menerus karena link absensi dan materi akan diberikan di akhir acara. Selanjutnya, panitia berhak mengeluarkan peserta yang dianggap menyampaikan pendapat tidak pada tempatnya atau membuat ketidaknyamanan forum. Dan yang terakhir, untuk insertif akan disampaikan kepada peserta di akhir acara, maksudnya di selesai kegiatan. Jika ada kesalahan nama dalam pendaftaran acara webinar series kemarin, mohon hubungi narah hubung yang tertera. Oke, tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya adalah kita memasuki materi yang ketiga, menyambung dari materi yang kemarin di seri pertama, yaitu materi publikasi jurnal yang akan menghadirkan Dr. Nur Abdillah Sidik kepada narasumber Dr. Nur Abdillah Sidik dan akan dimoderatori oleh Latifah Nuriska. Kepada Nur Latifah selaku moderator, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Amelia yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuki materi Pak Sidik, alangkah baiknya kita membaca CV-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa membaca Dr. Nur Abdillah Sidik, Sarjana Teknik. Tempat tanggal lahir di Sumeneb, 11 Oktober 1993, beragama Islam, statusnya menikah, beralamat di Jalan Blimbing 4, nomor 17, Sekarang 2, RT 01 RW 04, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Alamat yang sekarang ada di Perum Jati Sawit,
Asri Blok X nomor 13, Kelurahan Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nomor HP beliau 087 750 118 140. Emailnya sidik.tf@gmail.com. Pendidikan formalnya ada di SDN Karangduak 3, SMP 1 Sumenep, SMA 1 Sumenep, S1 Teknik Fisika ITS, S2 Fisika ITS, dan S3-nya di Fisika ITS. Kemudian kita bisa lihat di riwayat pekerjaannya, dari tahun 2012 hingga 2015 sebagai laboratorium rekayasa ITS, kemudian dari tahun 2012 hingga 2013 di Teknik Fisika ITS sebagai asisten dosen mata kuliah pemrograman komputer. Pada tahun 2014 magang sebagai Corrosion Engineer di PT Pertamina, kemudian pernah menjadi asisten laboratorium di Fisika ITS, kemudian pernah menjadi pembina di Sahabat Beasiswa, menjadi tentor fisika dan matematika di bimbingan belajar Smart Medica. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2020 menjadi dosen teknik elektro di Universitas Trunojoyo Madura, dan dari 2020 hingga sekarang menjadi dosen tetap Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ada berbagai jurnal yang sudah dipublikasikan oleh Bapak Sidik, bisa kita lihat. Dan ini juga ada berbagai conference yang pernah diikuti oleh Bapak Sidik. Di sini Pak Sidik juga mendapat berbagai macam penghargaan. Medali emas prestasi PKM penelitian pada PIMNAS di Mataram pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian juara 2 Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna tingkat nasional di Universitas Yogyakarta. Mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Teknologi Industri ITS di Institut Teknologi 10 November, kemudian mendapat medali emas poster PKM Karsa Cipta pada PIMNAS di Kendari, Kemenristek. Kemudian di sini mempunyai berbagai macam pengalaman menjadi laboratorium internship di Center of Laser University Teknologi Malaysia selama 3 bulan. Dan kemudian menjadi Summer School on Laser and Laser Application di Advanced Photomics Research Institute di Korea Selatan. Dan kita juga bisa lihat berbagai macam riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh Pak Sidik. Salah satunya menjadi member of Optical Society of America pada tahun 2019 hingga 2020 dan menjadi ketua Technopreneur risetkita.id pada tahun 2016 hingga 2017. Oke, kita sudah membacakan mengenai Pak Sidik. Kita tidak usah perlu berpanjang kata lagi, langsung saja kita sambut Pak Sidik. Kepada Pak Sidik dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dibantu untuk share presentasi saya? Ya, Pak. Sebentar. Oke, selamat pagi semua, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua, jaga kondisi ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, jajaran pejabat dari Universitas Islam Negeri Jakarta ya, UIN Jakarta, kemudian panitia penyelenggara, dan tentunya yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa dan juga pelajar. Nah, ini pesertanya
ada beberapa yang saya kenal ini. Ada Mas Budiman Prasetyo, kemudian ada teman-teman lainnya. Bahkan juga ada yang masih SMA ini ya, Raihan Maulana, 11 MIA 3. Wah, luar biasa ini ya. Sudah SMA, kelas 11 ya, sudah memiliki ketertarikan untuk bisa publikasi artikel ilmiah, baik di jurnal maupun di proceeding. Nah, ini perlu kita apresiasi. Nah, jangan sampai Mas Mbak yang masih mahasiswa, yang S1, mohon maaf ada mikrofonnya menyala. Oke, baik. Rekan-rekan yang mikrofonnya menyala mungkin bisa juga dimatikan agar nanti tidak mengganggu jalannya penyampaian materi. Nah, oke, kembali tadi ya, ada peserta yang kelas 11 SMA ya. 11 MIA 3, nah ini di identitasnya. Nah, ini luar biasa ya. Kalau di luar pun, saya pernah baca paper dari Inggris, itu ada yang menerbitkan dari sekolah dasar, teman-teman. Jadi tingkat sekolah dasar itu sudah menerbitkan paper di jurnal yang bereputasi internasional, Q1 lagi. Nah, menjelaskan tentang lebah ini ya, tentu didampingi oleh ilmuwan ya, tidak kemudian satu tim penulis itu siswa-siswi SD saja. Ada satu orang ilmuannya dan bisa tembus ke jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ada yang mendaftar dari SMA. Nah, ini saya apresiasi. Baik, sebagaimana tadi dijelaskan oleh moderator ya, saya akan menjelaskan pada pagi hari ini topik yang akan saya sampaikan adalah science communication melalui publikasi artikel ilmiah. Karena komunikasi sains ini banyak sekali medianya ya, bisa melalui buku, bisa melalui konten, video, Instagram, dan lain sebagainya, tapi juga bisa melalui publikasi artikel ilmiah. Dan inilah topik yang diberikan oleh panitia. Oke, next, ke slide berikutnya. Oke, Mbak. Oke, nah. Baik, sebagaimana tadi dijelaskan ya oleh moderator, perkenalkan, yang belum kenal, nama saya Nur Abdillah Siddiq, jadi usia saya saat ini 26 tahun, bulan depan Alhamdulillah usia saya 27 tahun, ya tepat 27 tahun di bulan depan. Saat ini saya menjadi dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, jadi for your information, ini bagi yang belum tahu, satu-satunya S1, ya yang S1 jurusan teknik nuklir itu ada di UGM. Nah, nama jurusannya adalah jurusan Prodi Teknik Nuklir di bawah Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Kemudian saya juga salah satu founder atau pendiri dari komunitas warstek.com. Ini ada beberapa rekan-rekan yang bergabung dari kontributor maupun dari anggotanya. Selamat datang ya, salam kenal, saya Siddiq. Nah, ini email saya, rekan-rekan. Silakan jika nanti ada yang ingin berkolaborasi riset atau ingin bertanya tentang penelitian, silakan. Saya sangat welcome sekali. Oh ya, mungkin rekan-rekan bingung ya. Tadi di CV sebenarnya S2-nya saya ada keterangannya. S2-nya itu tidak mendapatkan gelar, teman-teman. Dan di sini memang saya tidak melaksanakan S2 secara resmi. Jadi sehabis S1 langsung ke S3. Kok bisa? Jawabannya adalah karena saya mengikuti beasiswa dari Kemendikbud yang bernama PMDSU. Singkatan dari Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, jadi melalui beasiswa ini kita ditanggung dari SPP, biaya hidup, kemudian juga kesempatan untuk ke luar negeri, melakukan sandwich ya. Jadi saya alhamdulillah meskipun PMDSU ini di dalam negeri, tapi saya sudah ke Jepang, kemudian ke Malaysia, ke Korea, karena ke Malaysia ya main sekalian ke Singapura ya, jadi 4 negara ya. Nah, jadi silakan nanti teman-teman yang tertarik dengan beasiswanya bisa searching di Google. Masukkan kata kunci PMDSU. Jadi ini sekalian promosi ya beasiswanya, karena saya penerima beasiswanya, alumni lebih tepatnya. Jadi 8 tahun teman-teman itu sudah bisa menamatkan dari jenjang S1 sampai S3. Kalau waktu normalnya kan mungkin bisa 9 tahun, atau mungkin bisa sampai 13 tahun ya. Nah, dan S3 ini adalah jenjang pendidikan terakhir, teman-teman. Tidak ada yang namanya S4.
Nah, kalau ada namanya postdoktoral itu sudah bekerja, itu sudah bukan sekolah lagi. Atau profesor ya, itu sudah bukan sekolah ya, tapi itu adalah gelar ya. Lebih tepatnya kehormatan ya, dianugerahi profesor dan sebagainya. Tapi untuk sekolah, terakhir itu adalah S3, teman-teman. Nah, silakan nanti dikepoin ya beasiswanya. Kemarin sudah muncul panduannya. Beasiswa tersebut dibuka 2 tahun sekali, teman-teman. Kebetulan tahun ini tidak dibuka, jadi dibukanya tahun depan. Nah, jadi rekan-rekan nih, teman-teman yang mau lulus S1 bisa siap-siap dari sekarang. Syaratnya IP di atas 3,25, ini tergantung akreditasi jurusan dan kampusnya juga sih. Kalau akreditasi dan kampusnya kurang, itu bisa sampai, kalau belum terakreditasi itu bisa sampai 3,8 teman-teman, IPK-nya minimal ya. Tapi kalau sudah akreditasi jurusan maupun universitasnya A, itu 3,25. Kemudian syarat selanjutnya adalah usia. Nah, ini yang membedakan beasiswa ini dengan beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya. Beasiswa PMDSU ini harus usianya di bawah 24 tahun, teman-teman. Jadi yang sudah di atas 24 tahun, mohon maaf tidak bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, itu di foto itu adalah kegiatan saya ketika laboratorium itu pakai baju astronot ya, semi astronot. Itu di Photonic Research Center, University Malaya. Itu di clean room, fasilitas clean room ya. Saya topiknya tentang fotonik dan optik, jadi silakan rekan-rekan yang ingin berkolaborasi penelitian, saya sangat welcome. Oke, next. Nah, ini adalah publikasi yang telah saya lakukan, jadi karena topiknya pada pagi hari ini adalah sains komunikasi melalui publikasi artikel di jurnal maupun di proceeding, ini saya lampirkan beberapa publikasi yang telah saya lakukan. Tahun ini ada 2 publikasi yang telah saya terbitkan. Ini masih sedikit ya, masih 9. Teman-teman saya yang lain ada yang sudah 20 ya, ada yang sudah 15 ya. Nah, ya setiap orang memiliki jalannya sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau target saya pribadi, saya menargetkan bahwa sebelum usia 35, saya berharap saya bisa menerbitkan minimal 100 paper, baik itu di proceeding maupun di jurnal. Mohon doanya ya, teman-teman ya, semoga dapat tercapai. Nah, itu di sebelah atas itu adalah judul-judul paper penelitian saya yang terbit di jurnal maupun di proceeding. Jadi bagi yang SMA nih yang belum tahu, paper itu seperti kita membuat karya di bidang keilmuan. Nah, jadi kalau desainer itu biasanya karyanya berupa grafik, ya berupa vektor atau lain sebagainya. Nah, kalau ilmuwan itu karyanya adalah paper ini. Paper ini bahasa Indonesianya adalah artikel ilmiah. Dan artikel ilmiah ini dapat diterbitkan di 2 platform ya, baik itu di jurnal maupun di conference. Nah, kalau di conference ini nanti jatuhnya menjadi proceeding, rekan-rekan. Nah, ini adalah tampilan Scopus saya yang sebelah bawah itu, Siddiq Nur Abdillah. Itu ada 9 dokumen, agak terpotong ya. Kemudian ada 16 kutipannya dengan H-index 3. Nah, baik. Saya akan berbagi mengenai pengalaman saya nantinya dalam mempublikasikan artikel ilmiah di berbagai jurnal internasional. Oke, next. Nah, jadi ini teman-teman, pentingnya mengapa kita yang terutama mahasiswa ya harus belajar menulis artikel ilmiah, karena dari Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu sejak tanggal 27 Januari 2012 itu sudah menerbitkan surat himbauan ya, yang isinya adalah bahwa 1 itu poinnya, untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Nah, jadi ini bisa jurnal ilmiah kampus ya. Misalkan ITS punya waktu itu jurnal ilmiah namanya POMIDS, atau jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, tidak apa-apa. Jadi yang penting bisa terbit di jurnal ilmiah. Kalau untuk S1 minimal ini ya. Kalau ternyata S1 sudah bisa terbit di jurnal internasional, wah itu lebih bagus lagi. Contohnya ada dari Universitas Parahyangan Bandung ya, mahasiswa S1-nya itu bisa terbit di jurnal Q2. Nah, itu bagus itu hebat.
Kemudian yang kedua itu untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional dan diutamakan yang terakreditasi Dikti. Nah, Dikti ini, Direktorat Pendidikan Tinggi ini memiliki standar yang disebut dengan Sinta ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, S2 itu minimal bisa mempublikasikan ke jurnal-jurnal yang ada Sintanya tadi. Nah, kalau ternyata lebih bagus, nah, lebih bisa ke sampai publikasi jurnal atau proceeding, nah itu lebih baik lagi, teman-teman. Jadi itu kemudian yang membedakan S1, S2. Kemudian yang S3 itu yang ketiga ya. Untuk lulus program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Nah, ini yang berat ya. Jadi kalau sebelumnya yang master maupun yang S1 itu bisa nasional, tapi kalau S3 harus jurnal internasional. Nah, dan ini untuk penerima beasiswa itu biasanya agak berbeda, teman-teman, syaratnya. Misalkan kalau reguler biasa, S3 reguler biasa ya, itu dipersyaratkan hanya satu saja publikasi jurnal internasionalnya. Tapi untuk penerima beasiswa seperti penerima beasiswa PMDSU itu minimal 2, teman-teman. Jadi lebih berat tantangannya karena memang lebih banyak fasilitas yang didapatkan. Nah, melalui surat himbauan ini diharapkan mahasiswa Indonesia itu sudah belajar sejak S1 bagaimana cara menerbitkan artikel ilmiah, baik itu di jurnal maupun di proceeding. Dan ini yang akan saya share kepada teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, next. Oke, nah sekarang saya butuh partisipasi dari rekan-rekan. Wah, sebenarnya jangan di next dulu ya. Nah, mengapa perlu melakukan publikasi artikel ilmiah di jurnal atau proceeding? Silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar, saya ingin tahu. Selain untuk kelulusannya. Karena kan di slide sebelumnya dijelaskan untuk kelulusannya. Jadi kalau nggak bikin artikel ilmiah, ya nggak bisa lulus akhirnya ya. Silakan rekan-rekan mengetikkan, saya beri waktu 3 menit. Saya ingin tahu bagaimana apa yang dipikirkan teman-teman. Kenapa kita perlu melakukan publikasi artikel ilmiah di jurnal atau proceeding? Silakan dijawab di kolom komentar. Belum ada yang menjawab? Mengapa kita perlu melakukan publikasi artikel ilmiah? Oh, itu ada beberapa sudah masuk ini. Karena kalau cuma di blogspot tidak bisa dikutip orang. Nah, bisa ya sebenarnya ya, meskipun di blogspot ya, bisa dikutip orang secara informal mungkin ya, nggak bisa masuk kemudian dikutip di paper. Tapi kalau untuk dikutip di website lainnya bisa ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan hak cipta dan pengakuan terhadap karya yang dibuat. Nah, hak cipta ini prosesnya berbeda. Jadi proses dari publikasi artikel, kemudian proses pengajuan hak cipta ini sendiri-sendiri. Jadi bukan ketika publikasi artikel kemudian otomatis mendapatkan hak cipta. Karena beda ranah. Kalau hak cipta, teman-teman nanti ngurusnya di Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti yang baru yang akan meneliti. Nah ini, ada novelty yang dapat diupdate. Wah, novelty itu apa ini? Ada yang masih SMA ini yang join ya. Novelty itu kebaharuan, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini sebagai syarat kelulusan. Jelas, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Karena dengan kita menulis artikel ilmiah, kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat. Nah, iya benar. Sharing ilmu, menambah relasi, dan meningkatkan japfung. Wah, ini sudah dosen sekali ini ya, japfung ya, jabatan fungsional. Benar ini ya. Lebih ke menghubungkan berbagai karya. Nah, ini nanti masuk ke paper review ini bisa, kalau ingin lebih menghubungkan berbagai karya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Pengembangan bagi teknologi, memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Wah, ini dan banyak lainnya. Oke. Wah, keren-keren ya. Alasan dari teman-teman, oke, bisa di next. Nah, ini dia. Jadi, kembali, back. Ini dia alasan kenapa kita perlu.
melakukan publikasi artikel ilmiah di jurnal atau proceeding. Pertama, jelas ya, untuk berkontribusi terhadap kemajuan IPTEK. Jadi IPTEK itu berkembang salah satunya karena ada publikasi yang terus-menerusnya. Dan publikasinya ini bersifat kumulatif ya, kumpulan, bukan berupa repetitif. Nah, jadi kemajuan itu bisa dilihat secara kolektif berdasarkan jumlah publikasinya. Itulah kenapa kemudian ranking inovasi, jadi dari ada WIPO, organisasi yang mengurusi tentang inovasi itu, dia meranking berdasarkan banyaknya publikasi. Karena itu juga berkontribusi terhadap kemajuan IPTEK di negara tersebut. Nah, jadi gampangnya semakin banyak paper yang dihasilkan, nah, semakin besar pula peluang untuk negara tersebut maju. Oke, kemudian yang kedua, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, syarat kelulusan S2 dan S3. Kemudian tadi pengakuan dari dunia internasional jelas. Negara untuk berdiri itu butuh dua ya, de facto dan de jure. Nah, ini juga sama, paper itu juga kita sebagai akademis itu juga butuh pengakuan dari dunia internasional. Kalau paper kita terbit, nah berarti kita telah diakui karena paper itu mengalami namanya proses peer review. Apa itu peer review nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk promosi, tadi yang dijelaskan ya untuk Japfung dan lain sebagainya. Nah, itu benar ya. Jadi kalau teman-teman menjadi peneliti atau menjadi dosen ya untuk bisa naik golongan misalkan dari asisten ahli ke golongan lektor, nah teman-teman harus mempublikasikan artikel ilmiah. Kalau cuma ngajar terus, kemudian cuma pengabdian masyarakat terus, nah itu nggak bisa naik jabatannya teman-teman. Kemudian untuk jadi profesor juga, nah itu juga syarat harus menerbitkan artikel ilmiah. Nah kalau profesor itu justru lebih berat ya syaratnya ya, harus bereputasi, sekian, dan sebagainya. Kemudian juga untuk mendapatkan insentif, nah ini yang menarik ya, di UGM sendiri, ini saya sharing, memberikan insentif yang sangat lumayan besar ya. Kalau seorang dosen bisa terbit di Q1 itu mendapatkan 30 juta, teman-teman. Cash 30 juta ya. Jadi laporan dipotong pajak sih, dipotong pajak 10% ya. Nah, kemudian kalau Q2 itu 20 juta, kemudian Q3 itu 15 dan Q4 itu 10 juta. Insentifnya kalau di UGM. Kemudian kalau untuk proceeding 3 juta. Saya sendiri alhamdulillah pernah mendapatkan insentif di UGM ini yang Q4. Saya publish Q4, masih belajar kan ya. Saya masuk UGM 1 Januari 2020, bisa bikin paper alhamdulillah, paper Q4, kemudian saya ajukan, ternyata lolos, tembus, dan alhamdulillah bisa mendapatkan insentif 10 juta. Nah ini kan lumayan ya. Kalau istilahnya 1 tahun bisa terbit Q1 saja 10 kali, nah itu sudah bisa kebeli itu satu rumah itu ya di Jogja ya. Nah ini guyonannya saja ya, guyonannya saja. Baik. Kemudian selain itu mengapa kita perlu melakukan publikasi artikel ilmiah untuk mendapatkan beasiswa atau fellowship. Beasiswa teman-teman sudah tahu, kalau fellowship mungkin masih ada yang awam ya. Fellow itu anggota dari akademi teman-teman, dari perhimpunan, kemudian dari suatu kelompok terpelajar dari berbagai cabang ilmu. Misalkan fellowship di Royal Society. Nah, Royal Society ini seperti kelompok terpelajarnya di UK ya, di Inggris ya. Yang paling elit, yang paling pinter seperti Newton itu masuk ke Royal Society itu. Nah, itu sebagai syarat untuk fellowship-nya atau keanggotaannya, nah itu harus publikasi artikel ilmiah. Sama seperti teman-teman juga beasiswa ya. Kalau teman-teman mau lulus S1 ke S2, nah di CV kalau ada publikasi, nah itu bisa masukkan. Apalagi kemarin saya mengisi tentang syarat membuat proposal riset, itu harus melampirkan proposal penelitian ya. Jadi syarat untuk mendaftarkan beasiswa seperti beasiswa MEXT, kemudian beasiswa MEXT itu beasiswa untuk ke Jepang, membuka kuso ya, lain katanya ya. Kemudian beasiswa KGSP Korea, yaitu harus melampirkan proposal riset teman-teman, terutama yang ingin master by research. Nah, di proposal riset itu teman-teman menjelaskan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan telah dipublikasikan. Baik, belum masuk ke slide sebelumnya. Nah, jadi itu sangat penting ya publikasi artikel ilmiah kalau teman-teman ingin studi lanjut. Silakan yang sekarang masih SMA atau S1 ya kemudian punya impian untuk bisa studi lanjut. Nah, bisa mempublikasikan karya ilmiah itu sangat penting dan harus teman-teman lakukan.
Kemudian selanjutnya prospek karir. Ya, ini nyambung tadi ya dengan promosi. Jadi kalau teman-teman sudah pernah publish, kemudian kesempatan untuk menjadi peneliti di LIPI, kemudian menjadi dosen, itu semakin besar teman-teman peluangnya ya. Jadi silakan bagi yang ingin mendaftar, ini kebetulan ada juga Mas Roni Mariana yang hadir, ini kontributor Waxtek, beliau senior di Waxtek dan salah satu karyawan di LIPI ya, peneliti di LIPI. Nah, kemudian juga yang mencerdaskan masyarakat jelas ini, kemudian berkontribusi terhadap nama baik instansi, universitas, dan negara. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan, berkontribusi terhadap kemajuan iptek suatu negara. Dan tentunya sebagai Muslim ya, paper ini amal jariah. Jadi meskipun kita sudah meninggal, tapi paper kita kemudian dibaca orang, kemudian didiskusikan, dikutip. Nah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana misalkan Einstein atau Newton itu seorang Muslim, kemudian menerbitkan paper Einstein dengan general relativity-nya dan special relativity-nya, Newton dengan prinsip ya matematikanya. Nah, kemudian sampai sekarang dibahas. Nah, itu berapa besar kemudian amal jariah yang bisa diterima oleh mereka. Nah, sama teman-teman jika ingin memiliki amal jariah, dan salah satu amal jariah kan cabangnya adalah ilmu yang bermanfaat. Paper ini bisa menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Contohnya ilmuwan Muslim ya, Al-Jabar, paper-papernya, buku-bukunya masih dibaca oleh matematikawan hingga saat ini, nah, Al-Hawarizmi dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi amal jariah bagi mereka. Terus mengalir ya. Nah, dan tentunya puluhan alasan lainnya, seperti yang teman-teman jelaskan di Zoom group chat. Oke, nah itu kenapa? Alasan kenapa kita perlu melakukan publikasi artikel ilmiah. Oke, next. Nah, ini. Jadi, sebagaimana di Waxtek ya, ciri khas Waxtek itu adalah meme ya. Meme. Bacanya meme ya. Meme tentang sains teknologi. Nah, ini. Kalau seorang menjadi ilmuwan yang dibayangkan oleh orang tua, nah itu yang di kiri atas Pak Habibie, anaknya keren, ya, bakalan punya prospek kerja yang bagus, bisa mencerdaskan kedua bangsa, dan lain sebagainya seperti Pak Habibie. Itu yang dipikirkan oleh orang tua. Kemudian yang dipikirkan oleh masyarakat, nah itu yang kanan atas, ya, ilmuwan itu biasanya nyeleneh, ya, identik punya hal-hal yang ditakuti. Misalkan kalau ilmuwan teknik nuklir, ya takut, kemudian bikin bom nuklir. Kemudian kalau ilmuwan prekayasa biologi takut membuat makhluk yang aneh dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipikirkan oleh masyarakat. Sedangkan yang kiri bawah itu yang dipikirkan oleh diri sendiri ya. Kalau menjadi seorang ilmuwan itu kayaknya pinter, jenius ya. Seperti Einstein itu menjelaskan tentang rumusnya di papan tulis. Padahal yang sebenarnya dilakukan adalah ilmuwan itu kebanyakan di depan laptop menulis paper, teman-teman. Itu realitanya ya. Jadi yang ingin menjadi ilmuwan nanti harus siap duduk lama, kemudian harus siap dopingnya ya, doping minuman, entah itu kopi, teh, berjam-jam di depan laptop menulis artikel ilmiah. Tidak hanya artikel ilmiah ya, proposal ya. Teman-teman ingin membuat riset, harus membuat proposalnya terlebih dahulu, dan itu bentuk tulisan, teman-teman. Teman-teman harus ngetik ya. Nanti ketika proposalnya didanai, teman-teman menulis logbook ya, ngetik lagi, kemudian ngetik laporan kemajuan, mengetik laporan hasil, kemudian bikin paper, bikin PowerPoint. Itu semua adalah aktivitas penulisan. Jadi sebenarnya aktivitas menulis dalam bidang keilmuan itu lebih dari 70%, teman-teman. Minta tolong sih yang pengurangan LND juga jangan terlalu lama Pak Dani ya. Ini ada yang bersuara. Mungkin bisa dibantu host untuk memute. Ukur waktunya pengerjaannya. Nah, nanti kalau ada kesalahan lagi, tetap lagi direspon gitu. Nah, ada juga yang tadi minta bantuannya host untuk bisa memute pesertanya. Izin operasional kita nggak pernah ada, dan juga izin kita. Oke. Ada lagi nggak yang akreditasi, Pak? Ya, paling itu, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Sepertinya hostnya juga sibuk. Nah, oke. Jadi dari pembuatan proposal, tapi kayaknya ini ya, nggak enak ya, dua suara ya. Baik, kita tunggu saja hostnya untuk bisa memute pesertanya. Dan Ibu, terima kasih.
Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Jadi, saya ulangi lagi dari pembuatan proposal, kemudian penulisan logbook, laporan kemajuan, laporan hasil, publikasi di paper. Nah, itu semuanya aktivitas menulis. Sehingga menjadi seorang ilmuwan bisa dikatakan adalah more than 70% of scientific work is writing. Itulah kemudian teman-teman yang ingin menjadi ilmuwan harus belajar menulis. Nah, oke, next. Nah, ini presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah kode etik penulisan artikel ilmiah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara kode etik, ya kita juga harus mengenal bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas penerbit dan terhindar dari jurnal predator. Dan yang keempat adalah sharing. Saya sharing bagaimana pengalaman publikasi saya. Dan yang terakhir adalah memulai untuk menulis artikel ilmiah. Nah, jadi saya mendorong teman-teman yang ikut seminar ini, saya harapkan teman-teman bisa memulai menulis artikel ilmiah. Tapi Pak, saya kan belum pernah melaksanakan riset. Bukan Pak ya, saya masih 26 tahun ya. Tapi Kak, saya kan belum melakukan riset. Nah, nanti akan saya jelaskan. Saya kan belum punya data. Nah, bisa teman-teman menulis artikel ilmiah tanpa melakukan riset, tanpa memiliki data. Yang teman-teman mau saja, nah itu bisa menulis artikel ilmiah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya dijelaskan di sesi kemarin ya, di pertemuan pertama dan kedua, artikel ilmiah di jurnal Science dan di jurnal Teknologi. Saya akan mengulangi sebentar. Jadi artikel ilmiah merupakan laporan tertulis, ya, jadi bukan berupa lisan, hasil penelitian atau laporan tertulis hasil kajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi laporan tertulis yang telah dilakukan ini maksudnya telah dikaji ya. Jadi entah itu melalui eksperimen atau melalui studi literatur. Nah, jadi jangan terjebak bahwa telah dilakukan ini harus eksperimen. Tidak, teman-teman. Teman-teman baca dari berbagai buku dan jurnal, kemudian juga melakukan studi literatur. Nah, itu juga aktivitas yang telah dilakukan dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan dan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Dan juga proceeding ini ya. Nah, jadi itu adalah definisinya dan sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Dan ini adalah 10 sifat dari artikel ilmiah. Yang pertama adalah original, dalam artian belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah manapun. Kemudian yang kedua adalah mutakhir, ya, up to date ya. Jadi jangan sampai kita membahas masalah yang sudah usang, yang sudah terselesaikan, kemudian dibahas lagi. Nah, itu akhirnya tidak mutakhir. Kemudian mutakhir ini juga bisa dikatakan mengikuti tren yang sedang berlaku. Misalkan sekarang trennya adalah riset tentang COVID. Nah, teman-teman riset tentang COVID nih, nah itu bisa dikatakan risetnya teman-teman mutakhir. Nah, kemudian kritis. Nah, kritis ini masalah yang diteliti atau masalah yang dikaji ini merupakan gap yang diidentifikasi berdasarkan studi literatur yang relevan. Jadi, kritis ini artinya teman-teman menyelesaikan research gap. Apa yang belum dilakukan oleh orang lain, dan teman-teman akan melakukan di penelitian teman-teman. Baik penelitian melalui eksperimen maupun studi literatur. Sehingga harus kritis, teman-teman. Harus bisa menemukan research gap-nya. Kemudian yang keempat, objektif. Objektif ini dalam artian data dan informasi sesuai dengan fakta kebenarannya, bukan yang difabrikasi atau bukan yang dikarang maupun yang difalsifikasi. Nah, apa itu nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Kemudian rasional ya, rasional ini urutannya, jadi dari IMRAD ya istilahnya ya, introduction, method, result, and discussion. Kemudian juga logis, logis ini dalam artian penjelasan dari datanya itu sesuai dengan logika pemikiran kebenaran ilmu. Kemudian sistematis, artinya sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian mengikuti urutan pola pikir yang konsisten atau berkelanjutan. Nah, kemudian yang ke-8, andal, berarti data dan informasi yang ditampilkan di papernya nanti itu teruji dan sahih, serta mungkin untuk terus dikaji ulang. Jadi orang lain kemudian bisa melakukan yang disampaikan di papernya. Jadi empiris juga ya. Kemudian terencana. Nah, ini berarti memiliki
metode penelitian. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba didapatkan hasil, ada diagram alirnya. Mengapa datanya itu bisa diperoleh. Dan yang terakhir adalah tentu sifat artikel ilmiah adalah harus kontributif. Memberikan kontribusi bagi hasanah iptek yang sedang berkembang. Oke, next. Nah, ini jadi ragam artikel ilmiah jenis-jenisnya ya. Dapat dibagi menjadi 2 kategori. Jadi ada artikel hasil penelitian dan yang kedua adalah artikel ulasan atau review. Nah, ini yang kedua ini yang saya maksudkan. Teman-teman tidak harus pernah melakukan eksperimen, tidak harus teman-teman memiliki data dari hasil penelitian untuk bisa membuat artikel ilmiah. Karena teman-teman bisa membuat artikel ilmiah yang kedua ini, membuat artikel ulasan atau artikel review. Dan saya harapkan setelah teman-teman mengikuti acara ini, teman-teman bisa memulai untuk membuat artikel ulasan atau artikel review. Apa itu artikel review? Jadi artikel review itu adalah hasil kajian atas temuan-temuan penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal dalam rentang waktu 5-10 tahun. Jadi teman-teman membahas paper-paper yang telah diterbitkan dari rentang waktu 5-10 tahun. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya untuk menunjukkan garis besar perkembangan ilmu yang pertama ya. Jadi misalkan teman-teman membuat review tentang panel surya. Teman-teman membahas paper-paper panel surya dalam 5 tahun terakhir atau ingin lebih jauh lagi sampai 10 tahun terakhir, teman-teman. Kemudian teman-teman tunjukkan bagaimana perkembangannya. Garis depan perkembangan ilmu tentang panel surya tersebut bagaimana. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memperkenalkan peneliti baru yang baru meneliti tentang bidang tersebut. Nah, jadi misalkan teman-teman membuat paper tentang panel surya, jadi peneliti-peneliti yang masih baru itu bisa tahu, oh ternyata progres penelitian panel surya itu sudah sampai sini loh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini sangat bermanfaat. Dan kita sebagai orang Indonesia masih sangat sedikit membuat artikel review ini. Padahal ini relatif tidak membutuhkan resource. Ini cocok ya bagi yang teman-teman yang saat ini jadi peneliti, kemudian dilanda pandemi nggak bisa nge-lab, kemudian nggak bisa eksperimen. Nah, membuat artikel review ini bisa menjadi salah satu alternatif terbaik. Dan kalau dihubungkan dengan insentif, ya, nah ini menarik ya, insentif. Seperti saya tadi jelaskan, Q1 itu 30 juta, Q2 itu tadi 20. Nah, insentifnya sama, teman-teman. Publish artikel hasil penelitian dan publish artikel review, nah itu sama insentifnya ya. Jadi kan menarik ya untuk membuat artikel review ini. Nah, oke, next. Nah, dan alurnya juga sama teman-teman antara artikel hasil penelitian dan artikel review ini adalah alurnya. Jadi ketika kita sudah bikin nih manuskrip paper kita kemudian submit, setorkan ke jurnal melalui website ya. Nah, kemudian di website tersebut kita diminta mengisi kolom-kolom, kemudian mengunggah PDF dan Word tentang paper kita yang sesuai dengan format yang diberikan. Nah, kemudian itu diterima oleh editornya pertama kali ya. Editornya itu kemudian bisa menolak dan bisa menerima. Nah, kalau ditolak biasanya tidak sesuai dengan skopnya. Misalkan teman-teman tadi bikin paper panel surya, tapi kemudian mengirimkannya ke jurnal medis misalkan. Kan tidak sesuai skopnya ya. Jadi editor menolak, nggak sesuai skop. Atau misalkan teman-teman bahasa Inggrisnya jelek banget nih. Nah, itu juga editor itu menolak juga. Poor English misalnya. Saya juga pernah kebetulan yang ditolak. Wah, itu iseng-iseng banget awal-awal jadi mahasiswa S3 di semester 1, saya bikin paper, kemudian wah belum tahu ya istilahnya ya, pengen penasaran aja gimana sih prosesnya. Saya publish, saya submit, nah ternyata langsung ditolak oleh editornya ya, 3 hari cuman ya. Nah, ternyata alasannya poor English, Englishnya jelek banget. Nah, karena memang untuk publikasi jurnal kita harus sudah melakukan proofreading ya, dikoreksi grammar kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian editor mengiyakan, itu lanjut ke reviewer. Nah, reviewer ini adalah peneliti lain dalam bidang yang sama. Jadi nanti misalkan teman-teman panel surya tadi, jadi peneliti-peneliti yang sudah banyak paper di panel surya itu akan mereview teman-teman. Ini datanya menarik nggak dipublikasikan. Kemudian ini eksperimennya benar nggak? Atau jangan-jangan ada kesalahan dalam eksperimen dan sebagainya. Jadi reviewer ini juga bisa menolak. Nah, kalau nolak ini ada 2 kemungkinan, ditolak atau direvisi. Nah, kalau ditolak ya sudah, kita harus cari jurnal lainnya. Kalau direvisi, ya sudah direvisi berdasarkan
masukan dari reviewernya. Revisi pun ada 2 ya teman-teman ya. Major revision. Major revision ini yang berat, entah itu harus melakukan eksperimen ulang, atau menambah data, atau minor revision. Minor revision ini misalkan hanya formatting, kemudian juga mungkin alur berpikirnya yang keliru, harusnya ini nggak begini, tapi kok begini. Nah, itu adalah minor revision. Nah, kemudian baru kalau sudah diterima, barulah kemudian dikembalikan ke editor. Nah, editor ini nanti akan ngecek dari secara keseluruhan, grammarnya itu bagaimana. Saya pun ini ya, ketika di fase editor itu juga sering kemudian bantah-bantahan dengan editornya. Menurut saya ini sudah begini, begitu loh, cara penyajian, tapi editornya nggak setuju. Kemudian terus mengalami revisi sampai nanti bisa publish. Ini adalah garis besar dari rangkaian publikasi ilmiah di jurnal ilmiah. Kalau di proceeding beda lagi ya teman-teman ya. Proceeding teman-teman harus daftar itu. Jadi jurnal editorialnya di step 2 itu diganti dengan mendaftar seminar internasional. Nanti kemudian prosesnya juga sama ke bawahnya ya. Juga ada yang ditolak, juga ada yang diterima. Oke, next. Nah ini, waktunya bisa beraneka ragam untuk publikasi itu. Ada yang cepat, itu contohnya hanya berapa hari itu ya. Tanggal 16 disubmit, kemudian tanggal 18 sudah di-accepted, dan tanggal 20 sudah, tanggal 23 sudah tersedia online ya. Hanya ada yang butuh waktu 7 hari itu ya. Itu sangat cepat itu. Saya pun, pengalaman saya, publikasi saya itu 6 bulan sampai 1 tahun teman-teman. Jadi lumayan lama ya. Nah ini yang cepat karena mungkin topiknya COVID ya, dan sangat dibutuhkan sekarang, makanya bisa sangat cepat. Atau yang ekstrim lagi ini, yang terlama ini bisa teman-teman lihat dari 95 sampai 2006. Wah itu sudah berapa generasi itu ya, sudah 11 tahun ya. Nah itu baru terbit. Nah jadi macam-macam ya, tergantung dari publikasi jurnalnya. Panduannya adalah kalau sudah kira-kira 1 tahun belum ada keputusan, nah kita bisa melakukan penarikan teman-teman. Retraction ya, menarik, ngirimi surat ke editornya bahwa ini sudah terlalu lama, sudah lebih dari 1 tahun, saya akan menarik artikel saya. Seperti itu. Next. Nah, ini dia etika penulisan. Jadi tadi kan karya ilmiah harus memenuhi kaidah etika. Back. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, etika itu berdasarkan KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Nah, etika penulisan karya ilmiah ada 8, teman-teman. Pertama, membuat karya yang original. Kemudian kedua, menjaga kebenaran. Ini hampir sama ya, seperti sifat dari etika ilmiah ya. Kemudian yang ketiga, menulis secara cermat dan teliti. Keempat, bertanggung jawab secara akademik. Nah, ini menarik ya, bertanggung jawab ini ya. Bahkan seorang peraih Nobel pun, ini rame di tahun 2019 ya, peraih Nobel Kimia, namanya Bu Frances Arnold, ini menarik papernya ya. Jadi paper yang sudah dipublikasikan di jurnal Q1 sangat bagus, itu ditarik. Kenapa? Karena ternyata ketika dilakukan eksperimen ulang, nggak bisa didapatkan data hasil penelitian yang sama. Jadi nggak bisa direplikasi penelitiannya. Nah, ternyata kecerobohannya adalah terletak di mahasiswanya. Kurang lengkap catatan mahasiswanya, ada catatan yang hilang. Kemudian daripada kemudian bermasalah di kemudian hari, peraih Nobel ini kemudian menarik artikelnya dan bertanggung jawab secara penuh. Itu adalah salah satu contoh tanggung jawab. Ya. Kemudian ada memberi manfaat kepada komunitas keilmuannya, mengikuti format dan gaya selingkung jurnal. Nah, gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh ya. Selingkung, beda dengan selingkuh ya, nanti akan saya bahas. Kemudian menerima saran dan perbaikan dari reviewer, dan yang terakhir adalah tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Oke, next. Oke, next. Nah, ini dari mana kemudian kita tahu bahwa karya kita itu atau artikel kita itu original dan belum pernah dibuat oleh orang lain? Jadi sebelum membuat artikel ilmiah, kita ketikkan dulu gagasan kita dalam bahasa Inggris ya. Ingat, karena kebanyakan mahasiswa Indonesia itu pede. Wah, ide saya ini nggak ada, Pak, belum ada. Ternyata idenya itu bahasa Indonesia, diketikkan di Google belum ketemu. Padahal bisa jadi ketika diketikkan dalam bahasa Inggris, sudah ada orang yang melakukan. Karena kan saat ini bahasa ilmuwan internasional itu kan bahasa Inggris. Kalau dulu kan bahasa Yunani ya.
bahasa Latin. Nah, kalau sekarang bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah membaca paper review. Nah, ini jelas ya. Siapa tahu sudah dibahas di paper review ya. Kemudian selanjutnya setelah pra, kemudian masuk ke dalam proses. Nah, prosesnya ini juga mengerjakan sendiri. Kalau teman-teman ternyata membutuhkan bantuan orang lain, nah, orang lain tersebut dimasukkan namanya sebagai tim penulis. Nah, ini ada kaidahnya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah, jika penelitiannya hasil kerja tim, pastikan tidak ada konflik of interest atau konflik kepentingan. Misalkan ada 3 orang ABC, ternyata A dan B sama-sama publish. Nah, dengan data yang sama, hanya diganti nama penulisnya saja. Misalkan di jurnal 1, nama penulis A yang duluan, di jurnal B, di jurnal yang lain, nama penulis B yang nama penulis pertama. Ini nggak boleh ya. Ini sudah melanggar konflik of interest. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengecekan similarity atau plagiaritas ya pada berbagai platform. Ini ada berbagai macam website yang bisa mengecek berapa persen tingkat kesamaan paper yang kita buat dengan paper orang lain, sehingga bisa tahu apakah kita itu plagiat atau tidak, berapa persen plagiatnya. Ada website Turnitin, kemudian ada Authenticate, ada Grammarly. Ini Grammarly juga bisa ya, jadi selain Grammarly itu juga menyediakan fasilitas untuk mengecek similaritas. Atau yang gratis ini namanya Viper, scanmyec.com. Nah, ini gratis teman-teman, kalau yang lain berbayar. Tapi biasanya guru besar atau profesor itu memiliki akun Turnitin dan Authenticate. Nah, itu saya diminta untuk mempercepat. Baik. Nah, ini karena kalau membahas publikasi ilmiah ini harusnya 1 hari ya, 4 jam. Nah, oke. Next, ini di press menjadi 1 jam. Next. Next lagi. Oke, nah ini kaidah umumnya. Jadi intinya adalah back kembali. Nah, intinya adalah nama-nama yang dicantumkan dalam artikel tersebut harus bertanggung jawab dan setuju ya terhadap akurasi atau integritas dari bagian-bagian terkandung. Nah, pastikan bahwa nggak hanya sekedar masukkan nama, misalkan nama pacarnya dimasukkan karena supaya pacarnya juga publikasi, padahal nggak berkontribusi apa-apa. Nah, itu keliru ya. Nah, jadi nggak boleh. Karena pacarnya juga belum tentu bisa bertanggung jawab terhadap paper tersebut. Nah, misalkan diprotes papernya atau harus ditarik dan lain sebagainya. Nah, oke, next. Nah, ini tadi, jadi setiap jurnal itu memiliki format atau gaya selingkung ya. Gaya selingkung ini pedoman atau tata cara penulisan, bahasa Inggrisnya style guide. Nah, jadi biasanya setiap jurnal ini memiliki gaya selingkung sendiri-sendiri. Itu contohnya ya, saya rangkumkan gaya selingkung dari berbagai jurnal, meliputi font yang harus digunakan, ukurannya, struktur artikelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan gaya selingkung. Dan teman-teman harus mematuhi gaya selingkung tersebut. Kalau nggak mematuhi, apa akibatnya? Ya ditolak ya. Karena kita nggak mematuhi gaya selingkungnya. Oke, next. Next. Nah, ini kemudian etikanya menerima saran perbaikan. Ini contohnya, paper saya mendapatkan banyak sekali saran ya. Jadi dalam proses peer review tadi ketika masuk ke reviewer itu bisa sampai 4 reviewer teman-teman, dan satu reviewer itu bisa memberikan saran sampai 10 poin. Nah, teman-teman harus mencermati itu, memberikan komentar satu-satu, jangan sampai ada saran dari reviewer itu yang di skip teman-teman. Nah, harus ditanggapi semuanya. Jadi harus diterima sarannya. Kalaupun tidak diterima, teman-teman menjelaskan dengan diplomatis bagaimana lah teman-teman menjelaskannya. Oke, next. Nah, ini contohnya, saya mereview paper, saya sebagai reviewernya, dan saya mendapatkan sertifikat dari Elsevier. Jadi, alhamdulillah saya telah mereview 2 jurnal, dan ini contoh salah satu sertifikatnya. Dan ini gratis ya, teman-teman. Saya tidak mendapatkan bayaran dari Elsevier. Hanya mendapatkan mengakses Elsevier selama 3 bulan. Lumayan ya. Oke, next. Saya diminta mempercepat. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah, jadi ada fabrikasi, jadi datanya dibuat, dikarang ya. Kemudian yang kedua ada falsification, pemalsuan data, jadi datanya dipalsukan. Kemudian yang ketiga di plagiarisme, copy paste ya. Kemudian ada eksploitasi, ini diperas,
Jadi misalkan dosen nggak meneliti yang meneliti mahasiswanya, tapi nama pertamanya dosen. Nah, ini eksploitasi namanya. Kemudian ada injustice, ini nggak adil ke sesama peneliti. Misalkan harusnya penulis yang paling banyak kontribusinya itu penulis pertama, tapi diletakkan di penulis ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian intended careless, atau kecerobohan yang disengaja. Jadi misalkan datanya nggak seizin pemiliknya dipublikasikan, nah itu kan ceroboh yang sengaja ya. Atau duplikasi, misalkan satu paper tapi dipublikasikan ke berbagai jurnal. Nggak boleh ya, satu paper hanya boleh satu jurnal saja. Itu adalah contoh-contoh bentuk pelanggaran ilmiah. Next. Dan itu teman-teman harus tahu ya. Next lagi. Nah ini plagiat ya, copy paste. Oke, ini praktiknya tadi itu adalah undang-undangnya ya, sudah ada undang-undangnya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam plagiat. Bentuknya bisa copy paste atau penambahan teks atau melakukan substitusi ya. Melakukan pengubahan, jadi misalkan mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Nah, itu juga plagiasi teman-teman. Atau parafrase tapi tanpa ada referensinya dan sebagainya. Next. Ini dampaknya ya, sanksinya ya, bagi mahasiswa itu bisa teguran sampai ijazahnya dibatalkan, teman-teman. Ini pernah terjadi di mahasiswa doktoral S3 di ITB. Jadi ternyata papernya itu mengambil dari paper negara lain. Plek ya, nggak ada yang dirubah ya, cuma nama penulisnya saja, judulnya, abstraknya, sampai daftar pustaka tidak ada yang dirubah. Nah, kemudian ketahuan oleh komisi etiknya ITB, nah ternyata harus dibatalkan ijazahnya. Padahal sudah lulus doktor, kemudian dibatalkan ijazah doktornya. Atau kalau dosen, dosen ini sanksinya ini tegas teman-teman, ini mengikat ya. Jadi hati-hati teman-teman terhadap plagiarisme ini. Kalau dosen bisa sampai diberhentikan sebagai dosen, bahkan mungkin di blacklist, nggak bisa menjadi dosen seterusnya. Nah, ini cukup berat ya. Makanya jangan sampai teman-teman plagiat. Oke, next. Nah, ini bagaimana teman-teman caranya terhindar dari jurnal predator. Next. Oke, next lagi. Nah, ini ya. Jadi jurnal ilmiah yang bermutu itu ada dua indikatornya. Pertama, rutin publikasinya ya. Ada periodenya misalkan 1 tahun 2 kali, atau 1 tahun 3 kali, atau 1 tahun 5 kali. Nah, jadi dan semakin frekuensinya itu semakin tinggi itu semakin bagus. Dan yang kedua adalah punya impact factor ya, faktor dampak. Impact factor itu apa teman-teman? Impact factor itu adalah menunjukkan banyaknya artikel yang dimuat dalam satu jurnal, kemudian yang dirujuk oleh peneliti lainnya. Misalkan itu contohnya ya. Jadi jurnal A dalam 2 tahun menerbitkan 200 artikel. Dan ternyata 200 artikel tersebut dikutip oleh 1000 peneliti lainnya. Maka impact faktornya bisa dibagi, 1000 dibagi 200 sama dengan 5. Maka impact faktornya adalah 5. Jadi kalau teman-teman di luar negeri yang ditanyakan itu bukan Q berapa, apakah bukan Q1, Q2, tapi berapa impact faktornya, berapa IF-nya berapa. Nah, semakin tinggi impact faktornya, maka jurnal ilmiahnya itu semakin bermutu. Misalkan Nature ya, Nature itu impact faktornya tinggi ya, puluhan. Nah, berarti itu sangat berkualitas. Next. Kita lebih banyak ke tanya jawab ya. Nah, ini kemudian jurnal itu ada yang di blacklist, teman-teman. Kenapa di blacklist? Nah, karena hanya mencari motif ekonomi saja. Dia mencari uang aja. Karena beberapa publikasi jurnal itu harus berbayar. Nah, kemudian nggak meragukan lah isinya. Kriterianya itu ada. Nggak mengalami review, kemudian semua artikel diterima, kemudian dipublikasikan tanpa persetujuan autor atau penulis, dan hanya untuk tujuan bisnis dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini diperkirakan ada 300 jurnal predator, teman-teman. Bahkan ada yang memprediksi ada ribuan sampai 4.000 jurnal predator. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya dalam publikasi. Next. Nah, ini jurnal yang di blacklist dari Dikti. Ini saya kopikan dari Dikti saja. Next. Jadi, next lagi. Nah, tadi ya, kenapa kok jurnal predator itu laku ya? Kalau predator, karena pertama itu, teman-teman harus lulus S2, S3. Nah, kalau belum publikasi kan belum lulus. Sehingga kadang orang yang ingin jalan pintas menggunakan jurnal predator tersebut. Kemudian, cara instan ya, cara instan untuk lulus dan cara instan untuk naik pangkat. Nah,
itulah kenapa kemudian jurnal Predator itu subur di Indonesia dan banyak yang terjebak di jurnal Predator. Oke, next. Ini sharing pengalaman saya publish. Ini saya contohkan saja ketika publish di Laser Physics ya. Ketiga, next lagi. Dan yang kedua di Photonic Sensor ya. Oke, next lagi. Nah ini jadi unik ya, yang ingin saya sampaikan adalah saya submit di jurnal Laser Physics itu di tanggal 13 Agustus, teman-teman. Nah, submitnya itu di 2 bulan sebelumnya ya. Di bulan Juni ya, Juni, kemudian Agustus tanggal 13 itu ada pengumuman bahwa paper saya itu diterima. Publish di Laser Physics Letter Q1 ya, tanggal 13. Kemudian saya diberi waktu untuk ada minor revision untuk merevisi, dan saya kirimkan, dan ternyata tanggal 30 Agustus itu ada pemberitahuan bahwa ternyata editor nggak bisa menerima paper saya, dan saya diarahkan untuk publikasi di jurnal di bawahnya, yang masih dalam satu keluarga. Disebut di sini sister jurnalnya adalah Laser Physics. Nah ini, padahal sebelumnya saya Laser Physics Letter Q1, kemudian setelah saya revisi, entah kenapa dari reviewernya itu atau editornya berubah pikiran, saya direkomendasikan untuk publish di Laser Physics Q3 ya. Turun lumayan ya dari Q1 ke Q3 ya. Padahal insentifnya juga lumayan ya, dari 30 juta ke 10 juta ya. Nah, ya sudah, karena waktu itu sudah lama prosesnya, sudah 5 bulanan, 3 bulan ya, 3 bulanan. Nah, daripada saya nunggu lagi, padahal juga harus lulus, sudah. Saya terima saja, ya tidak apa-apa untuk publish di jurnal Q3. Akhirnya publish. Next. Dan ini tidak dipungut biaya, teman-teman. Kalau kita publish di jurnal Q2, Q3, apalagi Q1 itu tidak dipungut biaya. Kalau Q4 dipungut ya beberapa ya. Apalagi kalau Predator itu wah, besar sekali biayanya, tapi langsung terbit gitu ya, nggak pakai lama gitu ya kalau di Predator. Nah, kemudian ini pengalaman saya di Photonic Sensor. Jadi saya memasukkan 10 Januari, diterimanya itu Mei, teman-teman. Berapa? 5 bulan ya. Kemudian di sana diberitahu bahwa saya mengalami major revision. Dan saya submit lagi, kemudian submitnya saya Mei, dan alhamdulillah bisa terbit di 10 Juni. Nah, ini contohnya ya, contoh komentar dari reviewer ya, bahwa ketika setelah saya lakukan revisi, puas reviewernya ya. This revised manuscript can be accepted for publication misalkan. Dan tidak hanya dari reviewer juga, dengan editornya saya juga harus mengirimkan email terus ya, karena banyak kesalahan-kesalahan grammar yang saya lakukan, sehingga dari editor itu ngirim balik terus, ini grammarnya ini masih belum benar, silakan diperbaiki, ini saya tandai grammarnya, ini diperbaiki, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini kemudian selain di jurnal, alhamdulillah juga bisa terbit di berbagai media cetak dari penelitian yang saya lakukan di Sindo, kemudian juga di Line Today, di Koran Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah ini bonusnya ya. Oke, next. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mulai menulis artikel ilmiah, terutama bagi teman-teman yang ingin berkarir di bidang akademik. Next. Jadi tadi ya, kalau teman-teman belum punya data dan tidak ingin melakukan eksperimen, teman-teman bisa membuat artikel ulasan, paper review ya. Jadi bagaimana kriteria paper review yang baik? Mengintegrasikan banyak artikel. Ada yang menyebut minimal 50 artikel ilmiah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan arah risetnya kemana pada bidang tersebut. Yang ketiga adalah menyimpulkan kesimpulan utamanya. Oke, next. Nah, ini contohnya paper review yang sedang saya baca. Judulnya Electrochromics for Smart Windows Oxide-Based Thin Film and Devices. Jadi, paper reviewnya ini 30 halaman. 10 halaman pertama tentang isi, kemudian 20 halaman sisanya tentang referensinya. Karena referensinya ada berapa, teman-teman? Ada 1173 artikel. Nah, wah, banyak sekali ya, sampai 1173 artikel. Saya nggak bisa bayangkan ya bagaimana peneliti ini membaca paper demi paper ya. Nah, jadi ini isinya 10 halaman saja, kemudian referensinya ini 20 halaman saja ya, karena 1000 artikel ini ya. Oke, nah ini contoh dari paper review. Next.
Ini bagian-bagiannya lebih sederhana ya dibandingkan paper jurnal, paper penelitian ya yang harus IMRET tadi. Kalau paper penelitian kan IMRET tadi ya, introduction, kemudian methods, result, and discussion. Kalau paper review ini lebih sederhana teman-teman. Dari introduction kemudian ke tubuh, simpulan saja sudah selesai. Jadi nggak perlu metode, kemudian mungkin diskusi dimasukkan sedikit ya, jadi nggak perlu metode. Nah, ini contoh. Ini adalah paper review yang sedang saya buat saat ini, dan ini cukup menguras tenaga ya membuat paper review, tapi seru teman-teman ya. Ini sedang saya selesaikan. Semoga akhir bulan Oktober sudah selesai, dan bisa saya terbitkan di jurnal paper review. Oke, next. Nah, Nah, mungkin teman-teman ini ya, merasa ngapain bikin paper review, sibuk saya, nggak ada waktu untuk paper review. Nah, itu semua tergantung prioritas teman-teman. Kalau teman-teman sesibuk apapun, ketika sudah memprioritaskan, maka tetap akan melakukan itu. Misalkan teman-teman sibuk kuliah, tapi teman-teman memprioritaskan orang tua, dan ternyata orang tua teman-teman sakit, apa yang teman-teman lakukan? Ya mau tidak mau teman-teman harus balik ke rumah orang tua menjenguk. Karena orang tua adalah prioritas kita dibandingkan dengan kuliah kita. Ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman kemudian bisa membuat paper review? Ya harus memprioritaskan. Jadi jadikan kemudian menulis paper review itu sebagai prioritas. Karena pada kenyataannya nggak ada yang disebut dengan terlalu sibuk. Misalkan teman-teman ngajak orang lain ya untuk ke mall atau kemana, kemudian orang lain tersebut menjawab saya sibuk. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kalian itu bukan prioritasnya. Karena kalau teman-teman itu prioritasnya, maka akan tetap didahulukan bagaimanapun sibuknya. Nah, ini. Karena no one is too busy. In this world, it is all about priorities. Nah, sama teman-teman yang beragama Muslim, nah sesibuk apapun, prioritasnya sholat, ya tetap sholat, mau sesibuk apapun itu ya. Mau sakit, ya tetap sholat, karena sudah menjadi prioritas. Oke, next. Dan dalam publikasi, kita sering gagal, termasuk saya juga, saya sering mengalami penolakan, rejection ya oleh artikel jurnal, dan itu biasa teman-teman, karena kita memiliki jatah gagal. Sama seperti bayi ini, next. Bayi itu harus jatuh bangun sebanyak 240 kali, teman-teman, sebelum kemudian dia bisa berjalan. Nah, ini saya sarikan dari buku Dare to Fail, karangan Billy P. Eslin. Apa yang terjadi misalkan bayi tersebut marah ketika ia jatuh sebanyak 239 kali. Dia marah, dia nggak mau jalan lagi, dia menyalahkan lantai, dia menyalahkan orang tuanya, udah, nggak usah saya diajari jalan lagi, saya sudah gagal 239 kali kok. Apa yang terjadi? Seumur hidupnya, kemudian bayi tersebut tidak dapat berjalan. Padahal hanya satu kali saja, kemudian bayi tersebut bisa berjalan untuk selamanya. Sama seperti teman-teman, mungkin sering ditolak, ya 5 kali ditolak, kemudian 10 kali ditolak papernya. Ya. Jangan menyerah, teman-teman. Bisa jadi, kemudian di penolakan ke-13, nah itu adalah penolakan terakhir, dan ketika teman-teman submit di ke-14 kalinya, diterima, teman-teman. Oleh karena itu, pesan saya adalah habiskan jatah gagalmu. Next. Ini terakhir sudah. Nah, sama juga dalam kerang ya, next. Peluangnya itu adalah 0,04. Jadi dari 100 kerang, itu hanya ada 4 kerang saja, teman-teman, yang mengandung. Next lagi, ini belum di next. Nah, ini. Jadi dalam 100 kerang, hanya ada 4 kerang saja yang mengandung mutiara. Jadi kalau teman-teman buka 96 kerang nggak ada mutiaranya, dari 100 kerangnya, maka 4 kerang sisanya itu bisa jadi mengandung mutiara semua. Jadi jangan menyerah dan terus berusaha. Next. Jangan menyerah, terus berusaha, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sidik yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kepada para partisipan yang ingin bertanya, bisa di kolom chat. Ini sudah banyak. Kita baca.
Ada pertanyaan nih Pak, saya bacakan. Boleh, silakan. Dari Fitri Karina dari UIN Jakarta Fisika. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, apakah ada persyaratan tertentu agar jurnal yang kita buat bisa dipublish ke website Sinta atau DOAJ? Biasanya Bapak, sumber jurnal dari web jurnal apa saja Pak? Baik, ada 2 pertanyaan ya berarti ya. Tadi Sinta atau DOAJ ya. Jadi Sinta itu kan penggolongan jurnal yang dilakukan oleh Dikti ya, Dirjen Dikti. Nah, jadi Sinta itu berbahasa Indonesia teman-teman, meskipun ada beberapa yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian tadi DOAJ, DOAJ itu singkatan dari Directory of Open Access Journal. Jadi semua jurnal-jurnal yang ada di DOAJ itu tidak berbayar, open access ya, bukan tidak berbayar. Ya yang mendownload tidak berbayar. Nah, karena dia mendapatkannya open access. Berbeda dengan kalau teman-teman download di Science Direct atau di Nature, nah itu ada yang berbayar karena memang bukan open access beberapa. Jadi tadi kemudian apa tipsnya ya? Ya disesuaikan dengan gaya selingkungnya dan pastikan bahwa top jurnal yang kita ajukan itu sesuai dengan topik penelitian kita. Misalkan topik penelitian Mbaknya apa nih? Ya pilih jurnal yang sesuai. Jangan sampai memilih jurnal yang tidak sesuai. Karena ada banyak sekali jurnal ya. Ada ribuan jurnal ya bahkan ya. Dan spesifik ya, ada yang sangat umum, misalkan teman-teman publish di Nature itu sangat umum tentang sains ya. Ada yang sangat spesifik, sampai hanya membahas COVID saja misalkan, Journal of COVID misalkan. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan topik penelitiannya. Kemudian yang kedua tadi, sumber jurnalnya saya dari web jurnal apa saja. Nah, jadi saya memilih berdasarkan topik penelitian saya dan saya ketikkan di Elsevier Journal Finder. Nah, jadi Elsevier ini perusahaan publikasi itu punya kolom ketika kita memasukkan judul penelitian kita, abstrak kita, itu dimunculkan jurnal-jurnal yang direkomendasikan. Nanti Mbaknya bisa masukkan ke Elsevier Journal Finder itu, saya ketikkan di kolom komentar ya, Elsevier Journal Finder. Nah, dimasukkan di sana nanti itu yang dibutuhkan adalah paper dan, saya ketikkan ke semua ya, mohon maaf ya, everyone ya. Elsevier Journal Finder. Nah, nanti direkomendasikan di situ jurnalnya apa yang bisa disubmit dan kita bisa memilih mau mensubmit yang mana. Nah, dari situ kemudian saya mensubmit paper-paper saya dari Elsevier Journal Finder itu. Nah, kemudian kalau kita memilih jurnal dari list ini juga, Elsevier Journal Finder ini bisa dipastikan bahwa akan terbebas dari jurnal predator. Nah, tapi karena bukan jurnal predator, maka persaingannya itu sangat susah. Maka penolakannya juga sangat besar. Mungkin dari 100 artikel yang dikirim, hanya 3 yang diterima, atau mungkin 4 yang diterima, dan seterusnya. Jadi harus meningkatkan kualitas penelitian kita dan juga kualitas artikel kita, supaya bisa diterima. Oke, cukup untuk yang pertama, saya rasa. Oke Pak, baik. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Retna, apakah artikel review itu untuk cari research gap ya Pak? Apakah ada format yang efektif atau aplikasi untuk artikel review itu? Apa artikel review bisa didaftarkan di jurnal Q1 sampai Q4 ya Pak? Berapa jumlah minimal untuk artikel review tersebut? Oke, artikel review ada banyak tadi pertanyaannya ya. Jadi saya jelaskan berdasarkan slide tadi ya. Tadi saya sudah menyampaikan format dari artikel review sendiri. Tadi ada 3 ya secara utama, ada pendahuluan, ada tubuh tulisan, dan ada kesimpulan. Nah, dan artikel review ini juga bisa masuk di jurnal Q1 sampai Q4. Karena jurnal Q1 sampai Q4 itu juga menerima berbagai macam jenis artikel, baik itu research artikel atau review artikel. Jadi bisa. Jumlah minimal untuk artikel review maksudnya jumlah apanya ya? Referensinya maksudnya. Kalau referensinya itu terserah, silahkan. Tapi biasanya minimal itu 50 referensi minimal. Semakin banyak, semakin bagus. Contohnya tadi saya mencontohkan sampai 1173 referensi. Nah, itu luar biasa itu. Itu bisa critical review namanya ya. Apakah artikel review itu untuk cari research gap?
bisa untuk mencari research gap, sehingga kemudian bisa dilakukan oleh peneliti baru, bisa menjadi inspirasi untuk peneliti baru, itu juga bisa. Atau biasanya paling mudah ya, ketika kita ingin menguasai topik apa nih, misalkan Mbak Retna ini ingin menguasai tentang panel surya. Mbak Retna harus membaca banyak artikel tentang panel surya. Tapi kalau hanya Mbak Retna saja yang membaca, kan rugi kan ya. Mbak Retna juga tentu ingin berbagi kepada yang lain. Nah, Mbak Retna membuat rangkuman dari apa yang telah dibaca tersebut, dibuatlah kemudian paper review. Jadi juga bisa untuk apa ya namanya, sebelum kita menguasai sesuatu, nah kita buat dulu artikel reviewnya. Dan ini sepertinya sudah umum di S3 bahwa mahasiswa S1, semester 1 dan semester 2 S3 biasanya ditugaskan untuk membuat artikel review. Karena itu, supaya bisa menemukan research gap-nya, bisa menemukan novelty-nya, dan juga bisa belajar banyak dari pembuatan artikel review tersebut. Nah, ini tips juga bagi teman-teman yang mau S3, nah silahkan buat artikel review. Oke, cukup? Oke Pak, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Aris, dari Politeknik Engineering Indorama. Izin bertanya, Prof. Apabila dalam proses review hasil dari scoring untuk 2 orang reviewer mendapatkan penilaian 3 skala 4, namun decision editor terdapat paper tersebut merekomendasikan paper tersebut untuk ikut conference, padahal kita ketahui niat awal adalah submit di jurnal tersebut. Pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Apakah memang editor tersebut kurang minat dengan konten paper tersebut, sedangkan kita juga harus teliti jurnal tersebut sebelum di submission? Pastinya yang sesuai dengan paper dan scope pada jurnal tersebut. Mohon penjelasannya, Prof. Saya belum profesor yang nggak boleh ya nanti ya, diprotes nanti ya. Nah, seperti kasusnya yang Anji itu ya dengan siapa itu, nah yang COVID itu, profesor COVID nggak boleh ya. Nah, baik Pak Aris Suryadi dari Politeknik Engineering Indorama ya, jadi scoringnya untuk 2 reviewer mendapatkan penilaian 3 dari skala 4. Nah, ini bagus sudah ya, kalau sudah 3 dari skala 4 ya. Harusnya kalau reviewernya iya, itu editornya juga iya harusnya ya. Karena yang lebih berperan, karena editor itu kan di awal ya. Editor itu di awal memastikan scope-nya masuk apa enggak, formatnya sesuai apa enggak. Setelah itu diserahkan ke reviewer. Nah, tapi ternyata kalau kasusnya setelah dari reviewer kemudian balik lagi ke editor itu harus ikut conference, nah ini bisa banding ya, kemudian bisa di-emailkan lah. Padahal ya bisa kita ngomong bahwa dari 2 reviewer ini memberikan nilai yang bagus. Mengapa kok tidak dipublikasikan di jurnal ini saja? Padahal temuan saya ini bla 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 dapat meningkatkan bla 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 pengetahuan tentang apa misalkan. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap mempertahankan karena tadi ya nilainya sudah bagus 3 dari skala 4. Yang menarik itu kalau ada 2 reviewer, 1 bilang rejected, 1 bilang diterima. Nah, itu peran editor kemudian yang sangat menjadi penting di sana, menjadi penengah. Mana nih, reviewer mana yang akan dominan? Apakah yang menolak atau yang diterima? Misalkan seperti itu. Oke Pak, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Retna lagi. Apakah literatur review itu akan menjadi plagiarism karena menceritakan isi-isi materi penelitian terdahulu? Nah, tidak. Karena melalui artikel review, kita memparafrase. Dan parafrase itu kan diikuti oleh referensi. Nah, jadi tidak akan plagiat. Yang plagiat itu kalau kita parafrase tidak diikuti oleh referensi. Itulah kenapa artikel review itu bisa sampai ribuan. Karena memang potongan-potongan dari banyak paper diparafrasekan dan papernya juga dicantumkan sebagai referensi. Jadi seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat paper review? Oke, tadi ya sudah dijelaskan ya. Pertama ya, saya jelaskan lebih dalam teknisnya. Teman-teman tetapkan topik penelitian apa yang ingin teman-teman kuasai atau ingin teman-teman lakukan. Misalkan saya ingin menguasai fiber optik misalkan. Nah, kemudian saya buat fiber optik itu kan masih umum ya. Apakah saya ingin fokus ke aplikasi fiber optik, apakah pembuatan fiber optik, ataukah lebih ke apanya ya. Misalkan saya ingin fokus ke
aplikasi fiber optik. Nah, aplikasi pun masih luas juga. Apakah di bidang pernafasan, apakah di bidang engineering, apakah di bidang kesehatan. Nah, saya fokuskan aplikasi fiber optik di bidang kesehatan. Itu sudah lumayan spesifik ya topiknya ya. Nah, saya ubah ke bahasa Inggris. Application of fiber optic in health misalkan ya. Nah, saya masukkan ke Google Scholar. Di Google Scholar itu nanti akan muncul banyak sekali, ada ribuan, kalau tidak puluhan ribu ya artikel. Nah, kita sortir berdasarkan tahunnya. Kita pilih tahun yang paling terbaru. Sort from 2018 misalkan. Nah, dari 2 tahun terakhir. Nah, dari situlah kemudian kita baca satu persatu ya. Pesan saya jangan di-download. Karena di-download nanti beban teman-teman ya. Dibaca satu paper, dibaca apa intinya. Nah, kemudian kita rangkum, kita bahasakan dalam bahasa Indonesia dulu, dari bahasa Inggris terjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu kita parafrase, kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, tidak lupa disertai kutipan tadi referensinya. Nanti kita kumpulkan sedikit demi sedikit, alon, asal kelakon ya, sedikit demi sedikit kita baca satu persatu papernya, kita kumpulkan, jadilah paper review. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Raihan, ini dari SMA. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apa maksud tulisan Q1 hingga Q4 pada artikel ilmiah Pak? Oke, nah Q ya, Q itu artinya adalah kuartil. Kuartil itu kan kalau statistik kan ada range, ada kuartil atau kelompok lah ya. Jadi kuartil itu ketika satu sistem dibagi 4, nah itu menjadi kuartil. Ada Q1 sampai Q4. Nah, semakin rendah nilai Q-nya, itu semakin bagus jurnalnya. Jadi Q1 lebih bagus dari Q2, Q1 lebih bagus dari Q4. Nah, yang menggolongkan ini namanya adalah Simago. Simago ini adalah anak perusahaan dari Elsevier, teman-teman. Elsevier itu apa? Elsevier itu penerbit kayak Gramedia begitu. Gramedia punya anak perusahaan, misalkan apa? Anak perusahaannya A, sebut saja ya. A ini bikin sistem penggolongan jurnal. Nah, jurnal itu dapat digolongkan Q1 sampai Q4. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi impact faktornya, berdasarkan citasinya, berdasarkan volume penerbitannya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke Pak, baik, pertanyaan selanjutnya. Jika artikel ditolak pada salah satu redaksi jurnal, apakah kita bisa submit lagi jurnal yang sama dengan revisi yang di info redaksi ini? Akan tetapi kita kirim ke redaksi lain, tidak ke redaksi awal. Bapak, Bias minta tolong di-share tips cara mencari jurnal Q1 sampai Q4 dan prosesnya. Apakah juga termasuk mencari negara yang sedang terekspos tetapi Scopus? Oke, nah jadi pertama ya, misalkan ditolak. Nah ini juga gunanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ditolak, itu tidak hanya ditolak ya. Beda kalau mungkin nembak orang ya, ditolak ya sudah. Kalau teman-teman nembak paper ditolak, itu ada alasannya teman-teman. Alasannya A, B, C, D, E, F, G. Kenapa kok ditolak? Nah, dan itu bisa menjadi perbaikan bagi proses submission selanjutnya. Bisa itu dikembalikan lagi ke paper tersebut atau ke paper lain. Nah, kalau saya sih dan teman-teman ya prinsipnya ya, sebisa mungkin itu dicoba dulu dipublish jurnal Q1. Kalau kita yakin data kita bagus. Kalau data kita biasa mungkin Q3 ya. Nah, kalau ditolak Q1, kita akan dapat masukan nih dari berbagai reviewernya atau dari editornya lah. Kita dapat banyak masukan, dan itu menjadi berharga kan, kita dapat masukan gratis gitu dari publisher tersebut, dari Q1 tersebut. Nah, kita revisi berdasarkan masukan tersebut, dan kita bisa submit ke Q yang di bawahnya, misalkan ke Q2 atau Q3 atau Q4. Jadi itu gunanya. Nah, dan bisa ke redaksi lain, bisa ke redaksi awal juga bisa. Oke, kemudian bisa minta tolong di-share tipsnya cara mencari jurnal Q1 dan Q4 dan prosesnya. Apakah juga termasuk mencari negara yang jangan terekspos tetapi Scopus? Nah, kalau ilmuwan, akademisi secara umum, itu tidak menggunakan Q. Itu hanya di Indonesia saja ya menggunakan sistem Q ya. Tapi kalau ilmuwan secara umum itu menggunakan impact factor. Nah, kalau masnya ke Jepang, mbaknya ke Jepang tadi ya, itu yang ditanya bukan berapa Q-nya, tapi berapa impact faktornya. Karena Indonesia ini nggak tahu ya sistem pemerintah ya dibuat Scopus, maka Q1 sampai Q4. Nah, cara mengeceknya gimana? Cara mengeceknya memasukkan nama jurnalnya di Simago.
saya ketikkan ya, Simago nanti. Silakan Simago jurnal di Google yang dimasukkan. Nanti jurnalnya apa, masukkan ke sini, nanti ketahuan dia apakah dia Q1, Q2, Q3 atau Q4. Apakah negara yang jarang tersubsidi tapi Scopus? Nah, jadi sekali lagi patokannya itu bukan Scopus tapi impact factor ya. Seperti itu kira-kira. Oke Pak, baik. Ini mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum penutup. Pertanyaan dari Dewi, apakah publish jurnal itu harus berformat bahasa Inggris semua, Pak? Tidak ya, ada jurnal Indonesia atau ada jurnal bahasa PBB ya. Misalkan bahasa Cina, Rusia, Arab, nah itu bisa, silakan. Dan itu juga diakui ya untuk kelulusan. Misalkan pengen publish di Cina ya harus pakai bahasa Mandarin. Jadi bahasa yang diakui oleh PBB 5 kalau nggak salah ya, bahasa ilmiah yang diakui oleh PBB itu. Jadi bisa. Termasuk bahasa Indonesia kalau ingin publish di jurnal nasional juga ada banyak, silakan, tidak harus. Tapi kan sekarang kan bahasa keilmuan itu bahasa Inggris. Nah, langkah baiknya karena effort usaha untuk menerbitkan jurnal, menerbitkan artikel ilmiah di jurnal nasional dengan di jurnal internasional itu sama saja. Sama-sama repotnya begitu. Jadi kan eman kalau kita hanya terbit di jurnal nasional. Jadi mending ke jurnal internasional saja. Kalau teman-teman terkendala di terjemahannya ya tinggal saya punya kenalan ya, dari saking dekatnya itu tarifnya tuh murah banget proofreading. Jadi terjemahkan sebisa kita, kemudian dicek grammarnya. Itu 1 halaman 30.000. Kan murah kan ya? Misalkan kita punya 5 halaman, tinggal dikalikan 3 kali 150.000 kan lumayan. Maksudnya lumayan murah. Kalau teman-teman di penerjemah tersumpah mungkin 1 halaman bisa 200.000, 300.000, nah, seperti itu. Karena prosesnya juga sama alurnya. Jadi eman ya kalau bisa menjangkau audiens yang lebih luas, nah mengapa tidak? Seperti itu. Oke Pak, baik. Ini mungkin pertanyaan sebelum penutup dari Heskia. Apakah ada minimal lulusan untuk membuat jurnal atau paper? Apakah masyarakat awam bisa membuat? Tidak ada ya, tidak ada minimal lulusannya ya. Biasanya punya organisasi. Nah, misalkan ini saya contohkan Mas Budiman ini hadir ya. Mas Budiman Setio ini guru SMA, tapi luar biasa, bisa publish di jurnal. Jadi yang dipakai adalah nama SMA-nya. Budiman Prasetyo dari SMA Latansa Cendekia, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak harus ada minimal lulusannya. Tadi saya juga ceritakan di awal, ada siswa SD di Inggris itu sudah bisa publish artikel jurnal. Dan yang dimasukkan adalah nama SD-nya, seperti itu. Kalau masnya nggak punya organisasi nih, ingin terbit di paper, nah bisa menggunakan nama Waxtek misalkan. Jadi nanti Heskia Siadari dari Warung Sains Teknologi, nah itu juga bisa, seperti itu. Organisasinya. Jadi mencantumkan afiliasinya. Seperti itu. Oke. Bisa ditanya via email saja ya itu ya, yang minta nomor yang dihubungi ya. Bisa tanya saya via email. Oke, Mbak Retna nanti bisa tanya ke Pak Sidiknya melalui via email mungkin Mbak. Oke, sebelum kita tutup. Baik. Poin saya juga peserta silakan bisa minta ke panitia ya. Oke Pak. Mungkin sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuka kamera semua untuk menjadi dokumentasi pada hari ini. Silakan kepada para partisipan untuk membuka kameranya. Yang belum membuka kamera, dipersilahkan. Oke. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Terakhir. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Abdillah Siddiq, dan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Habis ini kita masih ada materi lagi, kita buka mic-nya jam 1:15, jadi kalian bisa dapat bergabung jam 1:15, nanti akan ada materi selanjutnya. Mungkin ini kita akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Moderator. Ya, Ini Pak. ini ada 52 partisipan, berarti harapannya ada 52 artikel review ya. Peneliti baru ya, Pak. Ya, dimulai dari membuat artikel review dulu. Oke, saya siap kalau teman-teman ingin bertanya tentang artikel review di email. Itu sudah saya masukkan email saya di Zoom group chat. Oke. Terima kasih, sukses selalu untuk panitia. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.